wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa kita, Bu? Ketiga. Disairkan dulu isim majrur, mansub, marfu. Isim yang majrur ada 4 sebab, diawali harfu jar. Diulangi. Ayo, isim majrur. Isim yang mansub. Marfu. Ulangi. Isim yang marfu di awal setelah isim mubtada menjadi khobar, setelah fi'il fa'il naibul fa'il, isim kana khobar inna tawab, setelah jar majrur kadang. Dua tiga sampai mana kita, Bu? Itu aja sekarang. Baca dulu putus-putus, Bu, ayat pertama. Idza ja'a, terus wa al-fathu. Idza apa idza? Idza apa? Huruf isim atau fi'il? Huruf apa? Huruf apa, Bu? Oh, syarat. Huruf syarat ya. Ayo disairkan huruf syarat. Yang semangat gitu loh, meskipun 5 gelintir.
Ini syutingnya ini keliru, nyuting saya, nyutingnya kebalik begini mestinya. Hah? Yuk huruf syarat. In anna idza laula kullama ainama kaifama haitsuma mahma lamma man mata. Apa ida artinya? Apabila, ketika. Ja'a. Apa ja'a? Huruf isim atau fi'il? Fi'il madi. Cirinya apa kalau fi'il madi? Ciri fi'il madi di mana? Berakhiran fathah. Berarti apa domirnya? Wah. Ini maklum atau majhul? Maklum. Kalau majhul bunyinya ji'a. Di tasrif sekarang ja'a. Yuk, tasrif fi'il madi ja'a. 1, 2, 3. Ini yang ditakutkan kalau libur tuh lama ya begini nih. Udah ya, kenceng sekarang, ayo. Ja'a, 1, 2, 3. Ya apa? Ya apa nih? Kita kan udah belajar bina ya. Dalam shorof itu kan kita udah belajar bina. Bina itu apa? Bangunan kata. Bangunan itu ada materialnya. Material yang membangun sebuah kata itu ada yang berupa huruf ilat, ada yang berupa huruf shahih. Huruf ilat itu alif, wawu, dan ya. Kalau dia mengandung salah satu dari ketiganya atau dua-duanya atau semuanya huruf ilat misalnya, maka fi'il itu disebut dengan mu'tal. Itu ya. Kalau fi'il itu tidak memiliki huruf ilat satupun, maka disebut dengan fi'il yang shahih. Masih ingat ini Bu? Ada fotokopiannya itu. Coba dikeluarkan kitab sucinya. Ada fotokopiannya itu. Masih nyimpan Bu? Yang saya ada panah-panahnya tuh. Skemanya ada. Nah, yang itu Bu. Yang itu. Jadi bina tuh bangunan dari sebuah kata. Kata itu disusun apakah ada huruf ilatnya apa enggak gitu. Kalau enggak ada huruf ilatnya namanya bina shahih. Kalau ada huruf ilatnya namanya bina mu'tal. Gitu. Shahih dibagi lagi. Kalau dia
sahih itu tidak jelas, tidak ada huruf ilat kalau sahih, dan dia tidak ada huruf yang kembar atau tasdid, dan juga tidak ada hamzah, namanya sahih salim gitu. Kalau dia mengandung huruf yang double, namanya sahih mudhoaf atau bertasdid itu. Kalau dia memiliki hamzah, maka namanya sahih mahmuz. Itu. Kalau mu'tal dibagi 4 berdasarkan jumlah dan letak huruf ilatnya. Kalau huruf ilatnya di depan namanya bina mu'tal misal. Kalau di tengah namanya mu'tal ajwaf. Kalau di akhir namanya mu'tal naqis. Kalau ada 2 atau lebih namanya mu'tal lafif. Huruf ilatnya ada 2 atau lebih. Ya. Kalau huruf ilat 2 itu kemudian berdekatan, maka dia disebut mu'tal lafif makrun. Kalau dia berjauhan huruf ilatnya, namanya mu'tal lafif mafruq. Nah, itu harus paham. Itu namanya macam-macam bina. Jadi secara garis besar ada kata itu yang mengandung huruf ilat dan ada kata itu yang terbebas dari huruf ilat. Nah, sekarang kata jaa ini kira-kira bina apa? Jenengan mikirnya harus ngelihat kategori besarnya dulu, sahih atau mu'tal dia gitu. Lihat kata jaa itu sahih atau mu'tal. Kenapa kok mu'tal? Ada alifnya, kan begitu. Berarti kita mengerucut kepada bina mu'tal di fotokopian itu. Nah, mu'talnya apa dia? Misal ajwaf, nakis atau lafif. Apa kira-kira? Kenapa kok ajwaf? Karena terletak pada ain fiil, kan di tengah dia. Iya, Bu. Nah, alif di situ itu adalah alif penyesuaian yang aslinya itu bisa wawu bisa ya. Gitu ya. Jadi alif itu dia itu sebenarnya itu dia bisa wawu bisa ya. Nah, untuk memastikan apakah wawu atau ya, itu lihat di kamus. Coba jenengan buka HP-nya, buka kamus, ketik jaa kayak begitu. Klik ghain yang atas. Apa yang tertulis di situ? Setelah jaa itu bawahnya kan ada kurung kotak tuh. Jim, ya, hamzah. Berarti asli alif pada kata jaa itu dia ya. Gitu. Nah, ketika dia berupa ya, maka nanti ketika mentasrif jaa, jaa, ja'u, jaa, ja'ata, ji bunyinya. Karena kalau ya itu dia bersesuaian dengan kasroh. Nah, makanya di dalam mentasrif lugawi yang tasrif turun ke bawah untuk bina ajwaf itu ada problem di situ. Problemnya adalah ketika domir hunna ke bawah itu harokat fa fiilnya, huruf pertamanya dalam konteks jaa itu jimnya itu dia bisa
ji bisa ju. Apakah jina, apakah juna, tergantung dari apa aslinya alif di situ. Misal bina ajwaf yang lain nggih. Kola. Kan kalau ditasrif kola, kola, kolu, lihat qafnya itu masih di fathah terus. Idealnya itu kan di fathah sampai habis. Di fathah terus. Misalnya jenengan tasrif kata nasoro, nunnya itu mulai domir huwa sampai nahnu di fathah terus, konsisten dia aslinya, kecuali pada bina ajwaf. Ketika ajwaf nanti domir hunna, dia itu akan menyesuaikan terhadap alifnya yang tengah itu, apakah wawu apakah iya. Maka ketika kita mentasrif kola misalnya, kita sebetulnya harus ngerti dulu itu kowala aslinya atau koyala begitu, karena itu mempengaruhi tasrifan itu ketika di domir hunna. Kalau dia ya itu maka bunyinya kilna, kalau dia wawu bunyinya kulna. Nah itu penting, kalau nggak ngerti aslinya itu pasti mumet ntar, main spekulasi. Apalagi misalnya bina ajwaf kana, itu nanti domir hunna bisa kinna, bisa kunna. Koma berdiri, itu bisa kimna, bisa kumna. Soma berpuasa itu bisa sumna, bisa simna. Jadi di dalam mentasrif fi'il madhi bina ajwaf itu ada problem di situ. Itu loh yang harus kita pahami. Jadi ketika jenengan disuruh mentasrif istilahi, mentasrif lughawi yang ke bawah, kok yang disuruh ditasrif itu adalah fi'il madhi bina ajwaf, itu jenengan harus waspada, jangan buru-buru. Cek kamus dulu, tuh aslinya alifnya apa gitu. Nah cara ngeceknya kayak tadi ya. Nah begitu. Misalnya kata ba'a, menjual. Nanti domir hunna ke bawah, apakah bunyinya bi atau bu? Tergantung apa alifnya itu. Gitu ya Bu ya. Nah jadi jenengan ketika cari aja huruf ilat apa yang mu'tal ajwaf di Al-Quran misalnya, kan banyak tuh koma, soma, sona, kana, ja'a, kola, ya kan, banyak, mata, itu banyak, itu yang dia binanya ajwaf. Nah itu kemudian jenengan cari di kamus itu asalnya apa dia, karena itu akan memungkinkan merepotkan kita gitu. Pokoknya semua yang mengandung huruf-huruf penyakit itu ya pasti akan berpotensi untuk menyulitkan. Makanya itulah kenapa semuanya pinginnya sehat gitu ya begini, karena sakit tuh merepotkan. Nah gitu. Oke, ini berarti kalau ja'a domir hunna bunyinya, nah ayo ditasrif, ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ji terus ke bawah, ngikuti hunna pokoknya.
ketika domir hunna ya, itu alif itu sudah tidak ada, jadi dibuang cara menulisnya. Karena apa? Iltiqa asakinain ya. Ketika bunyinya masih jaa ja'u, ini masih ada nih alifnya. Ja'at ja'ata ji'na. Di sini mulai domir hunna sudah tidak lagi ada alifnya. Ini ya, nggak ada alifnya. Kenapa? Karena kalau mau ditulis itu tulisannya begini. Gini tulisannya. Kan alifnya aslinya ya. Ini gini. Ini iltiqa asakinain, bertemu dua sukun. Kaidahnya kalau huruf yang disukun pertama huruf ilat, ini kan huruf ilat dibuang. Maka domir hunna bunyinya seperti ini. Dan ini kayak begini dipakai terus sampai domir nahnu. Nahnu bunyinya ji. Nah. Sudah nggak ada alifnya. Kola sama. Kola, kolu, kulna. Nih nggak ada alifnya di sini sudah. Nah, cara menuliskannya seperti itu. Nanti bisa mentasrif tapi gak bisa nulis. Disuruh nulis gak bisa. Kaidah paling sederhana, meskipun hamzah tidak sesederhana ini ya, dia rumit ya hamzah, nanti kita bahas tersendiri. Jadi intinya hamzah itu kadang ditulis tanpa pangkon seperti ini, kadang ditulis ada pangkonnya. Pangkonnya itu namanya nabroh ya. Pangkonnya hamzah itu namanya nabroh. Nah, hamzah itu kapan ditulis dengan pangkon, kapan ditulis dengan tidak, itu ada aturannya. Ya. Nah, salah satunya dia terletak di akhir setelahnya mat seperti ini, maka dia ditulis tanpa nabroh seperti ini. Ma, air. As-sama. Ini ada mat tobi'i di sini. Tapi kalau dia itu tidak terjadi kasus seperti ini, maka dia harus ditulis dengan nabroh, ada pangkonnya. Pangkonnya hamzah itu ada yang berupa alif, berupa wawu, berupa ya. Pangkonnya itu. Makanya hamzah itu kadang ditulis seperti ini, kadang ditulis seperti ini, kadang dia ditulis seperti ini. Gitu. Namanya nabroh. Contoh yang di sini, yakti. Ketika dia terletak setelah huruf yang berharokat fathah, maka nabrohnya alal alifi, di atas alif dia. Ya kayak matobi itu kaidah. Fathah, alif. Kalau dia setelahnya sebelumnya adalah harokatnya itu dhamma, maka di nabrohnya alal wawi. Yu'minu.
Ini dhamma. Gandengannya wawu. Nah, kadang dia nabrohnya alal ya, kayak ya ini tapi nggak pakai titik. Contohnya itu tadi jitu. Kasroh gandengannya ya. Nah, kira-kira dalam cara mengimla menulisnya itu seperti itu. Jadi jangan heran, hamzah itu kadang di atas alif, kadang di atas wawu, kadang di atas ya. Tergantung harokat huruf yang mendahului. Ya. Hamzah di bawah alif. Kenapa? Kalau itu konteksnya terjadi ya gitu. Ketika dia berharokat kasroh atau fathah gitu. Kalau dia di dhamma atau di fathah bisa begini. Kalau dia di kasroh bisa terkait dengan harokatnya hamzah. Kalau itu harokat hamzahnya itu ya. Ini kan yang kita bahas adalah terkait dengan pangkonnya ya, nabrohnya itu. Baik. Ja'a fi'il madi mabni dhamir huwa ma'lum majhulnya ji'a. Yo, nggih, apa Bu? Nggak bisa karena kan aslinya memang ya dia alifnya itu. Tergantung kita ngelihat kamusnya itu, dia itu alifnya itu wawu atau ya gitu. Iya, di lain contoh mungkin. Ketika kita membahas kola misalnya kan gitu. Kan kalau kita cek kola ini kan kof wawu lam. Bukan kof ya lam ternyata. Jadi ini kan alif di situ itu kan bukan asli tapi penyesuaian loh Bu. Kenapa kok ditulis kola? Kok tidak aslinya kowala? Nah ini karena ada kaidah iklal di sini. Jika ada huruf ilat wawu atau ya yang dia itu berharokat ya, ini berharokat. Berharokat itu artinya tidak disukun. Dia terletak setelah huruf yang berharokat fathah nih sebelumnya.
Maka di sini diganti dengan alif. Ini kaidahnya. Maka otomatis semua bina ajwaf itu karena ada kaidah itu tadi, maka dia alifnya ini pasti punya asal wawu atau ya aslinya. Nah, penting kita ketahui dia wawu atau ya karena ketika mentasrif itu tadi kebutuhannya. Misalnya kita ditanya kola ini domir ananya bunyinya apa? Nah, kecenderungan orang yang begini ya, ilmu iklal kayak begini, menelusuri asal katanya seperti ini, maka dia akan menfathah qafnya itu terus sampai ke bawah. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kolna, kolta, koltuma, koltum gitu. Karena memang aslinya kan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ketika fi'ilnya ini di fathah, huruf pertama dari fi'il madhi itu sampai ke bawah dia tetap di fathah. Karena dia berpegang pada kaidah asalnya itu tadi. Padahal ketika menghadapi ajwaf, kaidah ini tidak berlaku. Karena ketika domir hunna, maka kita akan merubah harokat fa fiilnya ini mau nggak mau, baik bisa kasroh atau di doma. Nah, kasroh atau domahnya ini tergantung alifnya ini aslinya apa gitu. Lah aslinya apa? Lihat di kamus. Wajib. Terus wajib diingat setelah itu. Nah itu, kita itu kan sebetulnya sudah bertemu penjelasan ini berulang-ulang. Aslinya kan begitu. Nah, tapi ya namanya guru itu ya harus mengulang-ulang. Ya nggak apa-apa ya. Itu nggak Bu? Nah, jadi memungkinkan di dalam bahasa Arab itu tulisannya sama, tapi cara bacanya lain. Kan gitu ya Bu? Misalnya nih, kita bertemu kata begini. Ini bisa dibaca dengan berapa bacaan? Soro. Terus? Nasrun. Terus? Nusiro. Nisrun. Bisa memungkinkan Bu ya, karena bahasa Arab itu punya tingkat kesulitan seperti ini. Ibarat kita mau baca bahasa Indonesia itu yang tertera itu hanya konsonannya tok, gak ada vokalnya. KTK. Maka di sini akan berpeluang terjadi varian reading yang banyak. Kita membacanya bisa kota, terus ketik, ketek, kata, memungkinkan. Nah, ketika kita salah mengharokati, salah memberikan huruf vokal, maka akan salah maknanya juga. Nah, bahasa Arab itu ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu gambarannya kayak begini Bu. Padahal yang dimaksud itu adalah kotak, tapi jenengan ngomongnya kata, kan jauh. Nah, ya, di situ.
Jadi memungkinkan itu akan terjadi perbedaan makna, gitu, ya. Hurufnya sama, tapi beda artinya. Ya. Di kamus disebutin nggak? Di kamus nggak ada, nggak disebutin. Ya. Sudah, intinya begitu ya, Bu. Jadi nyarinya di kamus dulu, ketik kata yang dicari, nanti lihat yang ada di kurung yang kotak. Gitu. Sudah ya, Bu? Nah. Kemudian nasru. Nasru huruf isim atau fiil? Isim. Isim apa ini? Isim apa? Isim itu kan ada dua kelompok, isim 9 atau isim berciri. Cirinya apa? Berdasarkan artinya. Artinya apa? Pertolongan. Pertolongan artinya, ya. Kalau kata kerjanya apa? Nasoro artinya menolong. Nah, jenengan itu kan sudah melalui penjelasan tentang sorof ya. Jadi intinya kita harus waspada ini, tapi tidak bisa jadi patokan pasti ya. Kalau jenengan ketemu 3 huruf yang dia tengahnya itu disukun, nih hidup misalnya, terus di sini juga hidup misalnya. Nah di tengahnya ini disukun kayak begini. Nah ini memungkinkan dia itu sigotnya masdar. Coba lihat di tasrifan itu kan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu. Jadi dia hidup, sukun, hidup, belakangnya begitu, ya. Nah jenengan harus waspada. Oh ini isim. Nasron, nah itu, ya. Kaulan, nah itu. Kof hidup, wawunya disukun, lam. Kaul, maut. Nah kayak begitu, ya. Nah jadi begitu. Maka nasru ini memungkinkan dia berupa isim berciri, gitu. Tinggal cek cirinya yang mana. Kalau kita breakdown mulai atas sampai bawah, ya, maka hanya berdasarkan arti. Ketika kita cek kamus, artinya pertolongan. Pertolongan itu masdar dari kata menolong. Masdarnya pertolongan. Kalau membunuh masdarnya, kalau kata kerjanya membunuh, masdarnya artinya pembunuhannya.
Nggih. Melindungi perlindungan. Nah, begitu. Memakai kayak begitu, Bu. Itu masdar. Ya, istilahnya. Dia adalah sigot yang terletak pada urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Itu namanya masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, aslama yuslimu islaman. Nah, itu yang ketiga tuh masdar. Nah, kata nasru ini kan mestinya nasrun, dia bisa ditanwin. Nggih. Karena ketika kita cek di dalam tasrifan nasoro yansuru nasron lho, kan bisa di fathatain. Nah, karena apa? Karena dia ditulis tanpa al. Lah, sekarang kata nasru ini kan tanpa al, mestinya nasrun. Gitu loh. Cara berpikir kritisnya, ya, gitu. Yang kritis itu hanya pikiran kita aja, jangan badannya, ya, gitu. Kalau badannya kritis masuk UGD, ya, ya. Nah, lah nasron itu kan bisa ditanwin, itu. Lah ini kok nggak nasrun? Maka kita berkeyakinan bahwasanya nasru ini isim tidak ada alnya dan juga tidak ditanwin, berarti dia hendak disiapkan sebagai mudhof. Apakah benar? Mari kita cek. Berarti dengan satu kata di depannya dia harus memenuhi persyaratan kata majmu'. Kan gitu nggih, Bu? Apakah lafadz nasru dan Allah itu dua-duanya isim? Isim pertama nasru tidak ada al, juga tidak ditanwin. Isim yang kedua Allahi apakah majrur? Maka nasrullahi ini memang susunan idhofah kata majmu'. Nasru sebagai mudhof, Allahi sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu, ya. Nah, sambil kita murojaah materi tentang idhofah, okay, kata majmu'. Nah, sekarang Allahi isim napa mboten? Isim, ya. Isim apa ini? Cirinya apa? Menunjukkan nama, ya, menunjukkan nama, ya. Nah, karena dia isim maka dia pasti punya i'rob. I'robnya isim ada 3 kemungkinannya. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Lah sekarang Allahi ini yang mana? Tandanya dengan apa? Kasroh. Tandanya isim kalau majrur itu ada berapa? Ada berapa? Ada 2. 1 kasro, 2 ya. Nah, itu, Bu. Maka Allahi ini yang kasroh. Gitu. Yang dikasroh ini kenapa kok Allahi ini dikasroh? Maka kita harus kembali lagi. Ya, isim-isim yang dia itu majrurnya dengan dikasroh itu kategori yang apa saja? 1, isim mufrad, baik mudzakkar maupun fa'ilin dengan fa'ilatin. Itu kan mufrad mudzakkar dan mufrad muannas. Sudah 2. Terus yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat
jamak taksir. Maka lafadz Allahi ini karena dia tanda majrurnya dengan kasroh, pasti salah satu dari 4 ini dia ini, gitu loh maksudnya. Gitu. Apakah dia jamak taksir? Apakah jamak muannas salim? Apakah dia mufrad muannas? Berarti dia begitu. Kayak begini harus diulang nggak apa-apa. Ya. Itu. Muridnya harus siap capek ya, gitu. Apalagi gurunya. Ya. Sudah, berarti kita i'rab sesuai dengan ini tadi. Nasru di situ kan isim. Nggih? Isim pasti punya i'rab. I'rabnya isim ada 3, marfu, mansub, majrur. Nasru ini yang mana? Marfu, tandanya dengan, nah, kenapa kok di dhammah? Berarti dia itu tadi tandanya isim. Kalau marfu itu ada berapa? 1 di dhom, 2 pakai alif. Kalau tasniyah nggih, itu pakai alif, fa'ilani. Terus yang ketiga wawu. Iya. Ada berapa? 3. Sekarang yang di dhammah itu terjadi pada siapa? Isim mufrad, baik mudzakkar maupun muannas. Yang kedua muannas salim, fa'ilatun. Terus di mana lagi? Jamak taksir, kayak rusulun, kutubun, aklamun misalnya. Ya. Nah, berarti kata nasru ini 1 di antara 4 itu tadi. Apakah dia jamak taksir? Apakah muannas salim? Apakah dia mufrad muannas? Berarti dia mufrad mudzakkar. Ingat ya, setiap isim itu pasti punya gender, jumlah, i'rab. Jadi nasru ini kalau ditanya gendernya apa? Mudzakkar. Gitu. Jumlahnya berapa? Mufrad 1. I'rabnya apa? Marfu. Tandanya dengan apa? Dhammah. Nah, begitu. Nah, sekarang cari penyebabnya. Kenapa kok nasru itu dia marfu? Ya kalau nggak hafal ya lihat buku. Sim yang marfu di awal mubtada. Apakah dia mubtada di awal kalimat? Hah? Bukan, di awal kalimatnya kan ja'a. Setelah isim mubtada menjadi khobar. Kalau itu khobar berarti ada mubtadanya, ada isim sebelumnya yang marfu. Tidak ada, berarti bukan khobar dia. Ya, setelah fi'il dia sebagai apakah ada fi'il yang mendahului? Apa bunyinya? Nah, maka nasru di sini adalah sebagai fa'il. Dia pelaku dari ja'a itu. Ida apabila ja'a telah datang. Siapa yang telah datang itu? Nasrullah, pertolongannya Allah yang telah datang itu. Maka itulah kenapa nasru, karena sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku dari perbuatan itu. Perbuatannya datang, fi'ilnya. Yang datang siapa? Nasrullah, pertolongan. Nah, misalnya jenengan mau ngomong Muhammad telah datang, bahasa Arabnya apa? Ja'a Muhammadun, harus jenengan rofa, marfu Muhammadnya tuh. Itu telah datang si Ahmad. Ja'a
Ahmadu. Nah gitu. Telah mati si Fatimah. Matat. Ya kan? Itu matat Fatimatu. Begitu. Harus marfu pelakunya 9:30 Bu. 9:30. Nah, jadi begitu ya. Jika kita menjumpai ada isim yang marfu setelah fiil, maka dia berpotensi sebagai pelaku, nggih Bu. Nah, begitu. Qalallahu. Berarti siapa yang berkata? Allah. Qala Rasulullah. Siapa yang berkata? Gitu. Ya. Nanti kita pelajari itu di kalimat, di jumlah. Sudah ini? Ada pertanyaan? Jadi Nasru MR3, Allahi MJ 3. Ya. Wa huruf atof, ya, gitu. Artinya apa? Dan al-fathu apa? Sim berciri-cirinya Bu, berawalan al. Karena ini isim ya. Isim tuh pasti punya gender, punya jumlah, punya i'rab. Maka jenengan lihat sekarang al-fathu ini gendernya apa? Mudzakkar atau muannas? Laki atau perempuan? Laki, karena tidak ada tanda-tanda sambil murojaah. Apa saja tanda muannas itu? Apa saja tandanya kalau kata itu muannas? Diakhiri tak marbutoh. Pasti nih Bu, ya. Contohnya apa? Madrasatun. Nah ini mesti kata madrasah ini muannas. Terus tanda muannas yang selanjutnya alif maksuro. Apa alif maksuro itu? Alif yang berbentuk seperti ya, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu namanya alif maksuro. Huruf sebelumnya berharokat, namanya alif maksuro. Kayak begini. Contohnya kubro. Nih, namanya alif suro. Berarti kata kubro itu muannas. Makanya kita mensifati kiamat dengan kubro. Kiamat sugro. Kenapa kok gak pakai kabir? Masjidun kabirun. Kok gak masjidun kubro? Karena masjid mudzakkar. Kalau kiamah muannas, makanya dia nggak pakai kabir sifatnya, harus pakai muannas sifatnya. Kabir menjadi shogir menjadi, nah gitu.
rajulun shaghir, seorang laki-laki yang kecil, karena rajulun mudzakkar, ya itu. Nah, dia pakainya shaghir, tapi kalau kiamat kubro, sugro. Terus yang ketiga, alif mamduda. Alif mamduda itu alif yang huruf sebelumnya adalah fathah kayak begini dan akhirnya ditutup hamzah. Nah, ini namanya alif mamdud. Contohnya sauda. Nah, nih sauda ini muannas. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif mamduda. Apa alif mamduda itu? Alif tanda mat. Makanya namanya mamdud. Alif tanda mat. Di sini ada mat tabi'i. Pasti huruf sebelumnya harokatnya fathah. Yang kemudian diikuti oleh hamzah di akhirnya. Sauda. Ini muannas statusnya. Makanya kita mensifati habbat sauda, bukan habbat aswad. Karena habbatu itu muannas, sifatnya sauda, bukan aswad. Nek hajar aswad, jangan hajar sauda. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mensifati isim itu harus nyesuaiin mudzakkar muannasnya. Jumlahnya juga mengikuti. Oke. Nah, karena kata-kata al-fathu itu dia tidak ada tanda-tanda ini, oke, maka dia termasuk mudzakkar gendernya. Kemudian secara jumlah al-fathu ini mufrad, tasniyah, apa jamak? Mufrad. Oke, gitu. Kenapa kok mufrad? Nah, tidak ada tanda-tanda tasniyah dan jamak. Tanda-tanda tasniyah itu apa saja? Alif ketika marfu, ya, dan ya ketika nasab, mansub dan majrur, itu tanda tasniyah. Nggih. Fa'ilani berarti marfu, dia tasniyah. Nggih. Fa'ilaini berarti pakai ya, berarti dia kalau nggak mansub dia majrur. Sama mansub sama majrur untuk tasniyah itu tandanya pakai ya. Gitu nggih. Nah, terus tandanya jamak apa? Kalau jamak mudzakkar salim tandanya wawu nun. Ya. Terus kalau jamak mudzakkar salim yang mansub dan majrur pakai ya nun. Ini. Kalau jamak muannas salim begini. Nggih. Nah, bentuknya aja udah menunjukkan apakah berakhiran kayak begini. Kata al-fathu da, kayak begini ga, kayak begini. Berarti dia bukan tasniyah, dia bukan jamak mudzakkar salim, dia bukan jamak taksir. Taksir, jamak muannas salim. Nah, apakah dia jamak taksir? Ya tinggal ngecek arti. Tuh, karena jamak taksir itu nggak pakai kayak begini. Nah, karena dia punya bentuk jamaknya sendiri. Nah, maka lafadz al-fathu gender mudzakkar, terus jumlahnya adalah mufrad,
I'rabe napa niki? I'rabnya marfu, tandanya dengan dhamma. Berarti kalau marfu ditandai dengan dhamma pasti dia salah satu dari 4. Lihat kolom pertama tuh ya. Ada yang di dhamma. Gitu nggih? Nah, berarti kalau di dhamma dia peluangnya 1 mufrad mudzakkar, 1 laki-laki fa'ilun. 2 mufrad muannas fa'ilatun. Gitu ya. Terus 3 fa'ilatun, jamak muannas salim, dan yang keempat adalah jamak taksir yang tidak ada di situ. Nah, ini yang mana? Yang mufrad mudzakkar. Tadi kan sudah nggih, gitu. Dia mufrad dan gendernya laki-laki. Nah, kok dia marfu? Sebabnya apa? Pasti 1 di antara 8. Yo, yang mana dia? Disairin Bu. Isim yang marfu di awal mubtada, setelah isim mubtada menjadi khobar, setelah fi'il fa'il naibul fa'il, isim kana khobar inna tawabi, setelah jar majrur kadang. Yang mana? Tawabi. Kok tahu tawabi? Dengan apa tawabinya? Oh, dengan nasru. Cocok ya, harus sama-sama isim. Cocok? Cocok ya, gitu. Nah, kalau jadi sama-sama isim dengan nasrullah, maka sesungguhnya kedudukan dari al-fathu itu sama dengan nasrullah. Nasrullah tadi kedudukannya sebagai apa? Pelaku kan nggih? Pelaku. Nah, sebagai fa'il. Maka al-fathu itu setara dengan nasru, berarti dia juga terkena hukum yang sama sesungguhnya. Jadi yang datang tuh ada 2. 1 pertolongan Allah, yang kedua adalah kemenangan. Paham Bu? Nah, jadi atof itu tugasnya yang paling penting adalah mengefisiensi kata, biar kata itu nggak berulang, sehingga asli kata itu adalah idza jaa nasrullahi wa idza jaa al-fathu, begitu. Lah nek diulang-ulangi fi'il jaa itu kan jadinya kurang bagus. Kayak jenengan menulis Ahmad dan Muhammad telah datang, jaa Ahmadu wa Muhammadun, gitu aja, nggak usah jaa Ahmadu wa jaa Muhammadun. Ini tentu nggak efisien. Paham ibu-ibu? Nah, jadi al-fathu di situ juga seperti nasru. Nah, pengatofan itu begitu prinsipnya aslinya, gitu. Mohon maaf, ibunya ini hamil. Duduk di kursi aja, Bu. Iya. Gak apa-apa kok, rela ya, ikhlas ya semuanya. Loh. Iya, nanti tambah ini kan tambah ini sulit nanti. Oh, masih bisa. Nanti aja kalau udah nggak bisa ya. Berapa bulan ini, Bu? 7. Oh, sudah gede. Ini anak keberapa ini? Kelima. Oh, alhamdulillah banyak rezekinya berarti ya. Ya. Baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, Bu. Ya, jadi al-fathu MR berapa? MR 3.
Baik, kita lanjutkan di ayat selanjutnya, Bu, dibaca putus-putus. Ro'aita an-nasa yadkhuluna fi dini Allahi afwajan. Wa huruf athof artinya dan. Nah, gitu. Diingat-ingat, ini kan huruf athof ya. Nah, berarti kata setelahnya kayak wal fathu tadi. Nah, berarti kata setelahnya itu masih terkait dengan sebelumnya. Nah, biasanya dia itu isim ke isim, fi'il madi ke fi'il madi, fi'il amr ke fi'il amr, mudhari ke mudhari. Begitu tertibnya, huruf ke huruf, begitu. Ya. Jadi athof itu bisa memasuki semua bentuk, mau fi'il, mau isim, mau huruf, dia bisa. Ya. Nah, kalau al-fathu tadi terkait dengan nasru karena sama-sama isim. Nggih? Nah, yang diefisiensi kata jaa. Gitu nggih? Nah, sekarang ro'aita ini huruf isim atau fi'il? Huruf isim atau fi'il? Nah, ayo. Halo, Bu. Huruf isim atau fi'il? Ro'aita. Fi'il apa? Fi'il madi. Cirinya apa kalau fi'il madi? Berakhiran ta. Nggih. Berakhiran ta berarti siapa domirnya, Bu? Anta. Domir huanya apa? Biar kita bisa mentasrif itu kan, ini kan anta di tengah-tengah posisinya. Kalau kita biar bisa nasrif tuh domir huanya apa? Ya dibuang taknya. Nah, gitu ya. Taknya dibuang, bunyinya menjadi kan begini. Ya. Apa bacanya? Ro'a. Lihat di Mumtaz 1 tuh ada, Bu. Di fi'il madi itu ada dicontohkan di situ. Nah, itu ya. Kalau jenengan nggak bawa Mumtaz 1, ngeceknya di aplikasi yang Orin. Ditulis kayak begini. Nah, ini karena dia punya huruf ilat ya, dia berpotensi akan menyulitkan. Itu. Nah, tuh dicek di kamus yang Oren, yang aplikasi yang Oren, yang Sorof. Ketik kayak begini, ro'a, begini. Kalau jenengan mentasrif kan mumet. Coba ro'a itu ditasrif ke bawah, coba. Ro'a begitu. Lah, kan mumet. Kenapa? Karena ada huruf ilatnya nih. Pokoknya kalau ada huruf ilatnya, dia akan cenderung bikin masalah gitu. Coba di aplikasi itu bunyinya apa dia? Domir huanya ro'a, humanya ro'aya bunyinya. Coba dicek di Mumtaz 1 kan sama. Ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu. Ini
seakar kata dengan nawa. Coba, tuh sudah saya contohin ya. Sekarang dicek kata nawa. Apa artinya nawa? Bingung. Nawa itu apa artinya? Nawa itu berniat. Ya. Nah, tuh. Itu nasrifnya ya sama kayak ini. Coba. Nawa, nawaya, nawau. Terus nawat, nawaita, nawaina, nawaita, nawaituma, nawaitum, nawaiti, nawaituma, nawaitunna, nawaitu, nawaina. Nah, begitu ya. Jadi ro'aita fi'il madi, cirinya berakhiran ta, berarti domirnya anta. Nah, karena terletak setelah huruf atof, maka ro'aita ini mengatof kemana? Nah, cari yang fi'il yang sama. Apa? Ja'a. Nah, kata yang mau diefisiensi itu terletak sebelum ja'a. Apa bunyinya? Ida. Jadi seolah-olah kalimatnya itu wa ida ro'aita gitu. Gitu loh Bu, maksudnya itu. Ben idanya itu ndak ditulis lagi. Nah gitu. Kalau tadi al-fathu ke nasru, yang diefisiensi idza jaa, aslinya begitu kan? Ah, itu. Sudah ini an-nasa sim berciri-cirinya berawalan al, ya itu karena isim dia pasti punya 3 hal. 1 jumlah gender, 2 jumlah, 3 i'rab. Sekarang annas ini gendernya mudzakkar atau muannas? Kenapa kok mudzakkar? Oh, kan jawabnya sudah agak kenceng kan daripada tadi kan, gitu. Ya, itu. Terus jumlahnya 1, 2 apa jamak? Mufrad, tasniah apa jamak? Annas ini mufrad, tasniah apa jamak? Mufrad. Kenapa kok mufrad? Tidak ada tanda-tanda tasniah dan jamak. Ada tanda tasniah dan jamak? Tidak ada. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini namanya isim jamak. Tapi secara lafadz dia mufrad. Isim jamak itu bentuk jamak, ya, yang tidak ada mufradnya. Jadi ada namanya isim jamak. Jadi bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim, ya gitu, dan bukan jamak taksir dia itu. Dia itu namanya khusus, yaitu ismul jam'i, isim jamak. Apa isim jamak itu? Dia secara makna artinya tuh jamak. Manusia niku jamak napa mboten? Banyak kan manusia. Nah gitu. Tapi saya tanya, kalau kata muslimuna itu mufradnya apa? Muslimun. Sekarang kalau annas mufradnya apa?
Kata annas itu mufradnya apa? Kalau dia dikatakan loh itu jamak, manusia kan banyak. Nah, ketika ada makna kata itu dia jamak, tapi dia tidak punya bentuk mufrad, maka disebut isim jamak. Isim jamak itu meskipun jamak masih bisa dijamakkan lagi gitu. Nah, misalnya nasun, kayak ini kata itu tadi, jamaknya unas. Kullu unasin mashrobahum. Di Al-Quran ada gitu ya. Nah, contoh yang lain, isim jamak itu qaumun. Qaumun ini secara arti jamak napa ndak? Kaum itu jamak napa mboten? Ya nek wong siji loro ya gak bisa disebut kaum. Kaum itu pasti banyak. Sekarang saya tanya, kalau ini jamak, apa mufradnya? Mumet kita itu ya, karena isim jamak itu nggak ada mufradnya gitu. Tapi dia masih bisa dijamakkan lagi, jawabnya aqwam. Yang terkait dengan panjenengan, misalnya kata niswah, niswatun, apa artinya niswah? Sama kayak nisa, artinya para wanita. Sekarang saya tanya, mufradnya apa? Gak ada, ya kan? Nah itu, kata nisa itu juga jamak, isim jamak. Karena nisa itu nggak ada mufradnya. Apa mufradnya? Ya kalau mau dipaksain ya ada gitu. Mufradnya nisa itu imro'ah, seorang wanita. Tapi kan kalau ini ditasrif imro'atani, dua wanita. Ya. Terus jamaknya imro'at. Ini imro'at. Bukan nisa, bukan niswah. Berarti nisa niswah itu isim jamak karena dia tidak ada. Nggih. Nah, tidak ada dia. Mufradnya apa coba? Nah, jadi ada realitas di dalam bahasa Arab itu ada namanya ismul jam'i, isim jamak. Jadi dia secara arti realitasnya itu banyak dia, jumlahnya lebih dari 2. Tapi dia nggak punya mufrad. Lah biasanya kan bentuk jamak itu ada mufradnya kan gitu. Nah ini nggak ada gitu. Terus dia masih bisa dijamain lagi. Nah biasanya seperti itu ya. Nah an-nasa ini secara lafadz dia mudzakkar, secara jumlah dia itu 1 itu. Karena dalam konteks ini yang dihitung adalah komunalnya itu, genusnya tuh, sebagai manusia, yang membedakan dengan makhluk yang lain, misalnya hewan, tanaman. Nah itu seperti itu. Maka jumlahnya 1 ya. Kemudian i'rabnya apa an-nas ini? Mansub, tandanya dengan fathah. Tanda mansub di isim itu ada berapa? Isim kalau mansub tandanya apa aja?
satu tanda utama fathah, dua tanda sekundernya adalah ya, tiga kasro untuk jamak muannas salim. Ya, dilihat yang paling bawah itu kan fa'ilatin. Nah, karena dia di fathah, berarti dia antara mufrad mudzakkar, mufrad muannas, jamak taksir. Betul tak? Nah, ini yang mufrad mudzakkar. Gitu ya. Sekarang i'rabnya mansub. Sebab mansubnya MS berapa? MS berapa? 7. Apa MS 7 itu? Takmilah. Apa takmilah itu? Menyempurnakan kalimat kebanyakan setelah fiil. Ada fiil yang mendahului annas. Apa? Ro'aita. Ro'aita tadi apa artinya? Kamu melihat. Apa yang dilihat? Ya annas. Gitu kan? Nah, wa idza ro'aita, kan begitu. Dan apabila ro'aita, kamu melihat annasa, manusia yang dilihat itu, ya. Nah, maka dia objek di situ kedudukannya, ya. Jadi MS 7. Terus yadkhuluna fi'il mudhari, domirnya apa? Yadkhuluna domirnya hum, ya wawu nun, domir hum, ya. Sudah? Domir huanya apa? Yadkhulu, tinggal dibuang belakangnya karena depannya udah ya. Yad khulu, wawu nun dibuang. Tasrifin Bu. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhilina, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Apa arti yadkhulun? Siapa yang masuk? Nah, pelakunya itu ya domirnya itu. Siapa domirnya tadi? Hum, ya mereka itu. Mereka masuk, ya, gitu. Sudah? Oh, karena ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari berarti punya i'rab kan, dia mu'rab ya. Dia marfu, mansub atau majzum. Marfu. Tandanya apa kalau marfu? Subutun nun, betul. Kenapa kok dia tandanya dengan subutun nun? Itu alasan kalau marfu, karena tidak diawali huruf nawasib dan jawazim. Kalau kenapa kok tandanya pakai subutun nun? Berarti kan jenengan berpikir ada berarti fi'il mudhari itu yang tandanya tidak dengan nun. Kan ada. Domir huwa itu ada nunnya atau mboten? Nah, tidak ada nunnya. Berarti kenapa kok yadkhuluna itu kok pakai subutun nun? Karena dia af'alul khamsa, fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun. Nggih. Itu. Kalau huwa ya enggak ada, karena huwa bukan af'alul
khomsa. Makanya tandanya tidak dengan subutun nun tapi dengan domma. Yadkhulu. Begitu. Fi huruf jar. Artinya dalam, ya, gitu. Setelah huruf jar pasti isim, dan isim yang terletak setelah huruf jar pasti i'rabnya tidak ada i'rab kasroh. Kasroh itu tanda i'rab, nggih. Jadi i'rabnya pasti majrur. Apa bunyinya setelah fi? Dini. Jelas isim, nggih. Setiap isim pasti punya gender. Dini gendernya apa? Mudzakkar. Jumlahnya mufrad. I'rabnya majrur. Tanda majrurnya dengan kenapa kita perlu menyebutkan tanda majrurnya dengan kasroh? Karena ada isim majrur yang tidak di kasroh. Nggih. Tandanya isim majrur ada berapa? 2. 1 di kas sama iya. Gitu nggih. Nah. MJ berapa ini Dini? MJ 1 karena diawali huruf jar. Thayyib. Dini ini bisa ditanwin atau enggak? Dinun bisa? Dinan bisa? Bisa. Tapi kenapa di sini kok tidak dinin? Karena kita sudah belajar dari pengalaman. Kan gitu toh, Bu? Di kata nasru tadi nggih. Isim itu kalau tidak ditanwin itu 1, dia pasti ada alnya. Nggih. Yang nomor 2, dia itu sebagai mudhof. Yang ketiga, dia itu ghairu munsharif. Isim itu kalau tidak ditanwin itu pasti 3 ini. Apakah dia ada alnya? Masjidun al masjidu nggak boleh ditanwin. Sebagai mudhof juga nggak boleh ditanwin. Nasru itu tadi. Yang ketiga, dia memang tidak boleh ditanwin. Misalnya apa? Kayak kata Ahmad. Ini hanya begini. Kalau Muhammad tidak bisa dia. Gitu. Lah, kok muncul isim ghairu munsharif, Ustaz? Iya, muncul. Ntar habis ini kita pelajarin. Ya kan? Ada sudah kelewat halamannya 18. Nah, tapi nanti akan saya bahas secara terpisah. Halaman 18 itu kan ada di Mumtaz 2. Nggih, Bu. Nah, jadi sebelumnya, Bu. Sebelumnya. Nah. Ya, situ. Jadi ada isim-isim itu yang tidak menerima tanwin dan nggak boleh dikasroh. Maka kata Ahmad ini selamanya tidak akan dikasroh dia. Gitu. Beda kalau Muhammad, Muhammadin bisa, Muhammadun bisa, Muhammadan bisa. Dia nerima kasroh, nerima tanwin. Kalau ghairu munsharif tidak boleh, ibu-ibu. Fatimah itu selamanya jenengan tidak akan pernah menjumpai kata Fatimati. Karena dia kalau majrur, dia harus dirubah kasrohnya ke fathah. Min Ahmada, begini bunyinya. Gak boleh min Ahmadi. Jadi dia kalau majrur tandanya tidak di kasroh tapi di fathah. Min Aisyata.
Gitu. Ya. Itu namanya mamnu minas sorfi, isim ghairu munsharif. Jangan khawatir Bu, saya jelaskan nanti secara terpisah, okay? Detailnya, tidak menggunakan materi yang ada di situ. Ya. Saya sudah bikinkan yang lebih ringkas dan lebih terstruktur materinya. Nah, dini di sini karena dia bisa ditanwin aslinya, tapi tidak ditanwin, pasti salah satu dari tiga. Apakah dia isim ghairu munsharif? Tidak, karena di lain kesempatan kita menjumpai kata din ini bisa ditanwin, berarti bukan ghairu munsharif. Apakah ada alnya lafadz dini di sini? Tidak ada, ibu-ibu. Maka satu-satunya dia penyebabnya tidak ditanwin adalah yang sebagai mudhof. Pasti. Nah, kita cek sekarang. Lafadz setelahnya Allahi. Cocok ini sebagai kata majmu' dua, dinillah. Cocok dengan syarat yang tiga itu ya. Sama-sama isim. Isim pertama tidak al dan tidak ditanwin. Isim yang kedua majrur. Cocok nih. Oke, Bu. Kayak Nasrullahi tadi ya penjelasannya, sama persis. Terakhir lafadz afwajan. Afwajan isim, fiil apa huruf? Isim. Isim apa ini? Isim 9 apa isim berciri? Isim berciri. Cirinya apa, Bu? Berakhiran tanwin. Kalau sudah ditanwin berarti dia munsharif. Gitu nggih? Munsharif itu lawannya ghairu munsharif. Kalau Muhammad itu munsharif, kalau Ahmad itu ghairu munsharif. Ya, gitu nggih? Nah, afwajan. Ini i'rabnya marfu, mansub atau majrur? Mansub. Tandanya dengan apa? Fathah. Sekarang penyebabnya yang mana? MS berapa? Isim yang mansub ada 7 sebab. Isimnya inna, isimnya la. Ada inna, ada lanya. Terus khobar kana mudhofnya ya Rasulullah. Ada kananya? Ada huruf nidaiyahnya? Oh, nggak ada kan, berarti bukan. Ya. Terus mustasna ilah, ada ilahnya? Tawabi ada yang diikuti? Tidak ada. Berarti takmila MS 7. Dia menyempurnakan kalimat. Yadkhuluna, mereka manusia itu masuk fi dinillahi, di dalam agamanya Allah. Gimana mereka itu masuknya? Apakah satu persatu? Apakah mereka itu langsung bergerombol semuanya banyak langsung masuk Islam? Maka dijelaskan di sini afwajan, berbondong-bondong. Mereka ada yang kemudian masuk Islam itu dengan serta-merta, tanpa paksaan, berbondong-bondong. Nah, ini namanya, kalau nanti kita bicara struktur, namanya takmilah yang berupa hal. Dia menjelaskan keadaan. Bagaimana manusia itu masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Begitu. Nah, itu namanya hal. Hal itu berupa isim dan dia itu wajib mansub.
Nah, nanti kita belajari di kalimat ya, gitu. Cukup saya kira. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya, gitu. Silakan ayat-ayat selanjutnya yang belum kita bahas dibaca dan dikerjakan, gitu ya. Ya, gitu. Sepertinya dampak libur lama ya masih membekas kayaknya ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.